Sebetulnya bagus, untuk pertumbuhan anak belajar musik apapun itu bagus, but specifically ke piano itu menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan karena, eee, Oke. tangan kiri dan tangan kanannya dua-dua main dengan intensitas yang sama begitu. Jadi untuk Mmm, menguasai sebuah masterpiece musik itu kita harus mengulang itu kira-kira, eee, 6 bulan sampai 1 tahun itu setiap hari kira-kira setengah jam minimal untuk satu lagu if we want to get the maximum result. seiring berjalannya waktu, ada nggak sih pemusik yang paling berpengaruh dalam hidup Bulia gitu? Ada nggak sih, Bu? Kayak yang sangat menginspirasi Bulia dalam menjalani hidup. Nah, menurut Bulia sendiri, untuk bisa successful dalam bermusik itu emang bawaan atau bakat dari lahir? Apakah bisa kita yang dari nol tuh bisa kayak lebih successful dari orang-orang yang udah berbakat kayak gini? Welcome to White Space Thinkers. Kembali bersama saya Aldrian Darwin. Kali ini saya bersama empunya White Space, Bulia. Saya Bulia hari ini online karena Bulia ada di Jakarta, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bakal ngomongin soal musik sama Bulia. Hai Bulia. Hai. Bulia ini kan dulu sempet les. Bulia itu kalau nggak salah sempet ngajar piano nggak sih? Atau cuma les doang? No, saya nggak ngajar. Saya punya ijazah mengajar, tapi saya memutuskan untuk tidak menjadi pengajar piano. Kenapa Bulia tidak menjadi pengajar piano? Tapi kan Bulia suka mengajar. Iya, tidak untuk piano. Yes, Bulia, because I don't honestly, I don't see the impact gitu. Jadi saya suka mengajar, saya suka berbagi untuk hal yang ada outcome-nya jelas, kemudian impact-nya seluas-luasnya gitu. Dan hingga saat ini saya nggak merasa piano itu yang impact-nya powerful gitu. Lain sama kalau ngajak Aldrian ngajar di IOM, di loh, UN gitu. Itu to me it's more meaningful, the betul. impact saya lebih suka gitu. Karena kalau les piano Bulia ngajarin kayak satu-satu anak doang gitu ya. Tapi Ya, it's exclusive, the payment is really good gitu, tapi bukan untuk saya. tapi Bu, ngomongin soal impact, aku punya sedikit pertanyaan yang dari dulu aku penasaran. Adalah kenapa anak-anak yang orang kaya itu suka pada di lesin piano sih Bu? Emang apa impact-nya? Oh, it's simple. It's a simbolism ya, bahwa kalau dulu di benua yang paling maju adalah benua Eropa. Kemudian benua Eropa itu hiburannya nonton orkestra gitu. Dan di orkestra itu bisa ada beberapa belasan pemain violin, pemain flute gitu. Tapi almost always hanya satu pemain piano, paling banyak dua pemain piano. So piano is really the symbol of the king of music gitu. Oke. Tapi apa namanya kayak impact-nya ke anaknya sendiri yang belajar piano itu dia bakal jadi lebih apa ya, lebih pintar dalam memahami hal-hal yang kompleks gitu nggak sih, Bu? Karena kan kayak musik-musik klasik, piano itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk dipelajari ya. Ada nggak sih kayak impact-nya sendiri ke Ke personal yang individunya? Iya. mempelajari musik Apalagi nggak gitu biasanya ya kan specifically biasanya ya. kan anak-anak yang diajari kan anak yang mulai dari kecil banget gitu kayak. Ya, ya, biasanya dari umur sekitar umur 5 gitu ya. Umur 5 gitu. Itu banyak yang belajar. Mmm, Sebetulnya bagus, untuk pertumbuhan anak belajar musik apapun itu bagus, but specifically ke piano itu menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan karena, eee, Oke. tangan kiri dan tangan kanannya dua-dua main dengan intensitas yang sama begitu. Berbeda Betul. dengan beberapa alat musik gitu, beberapa alat musik, tangan yang dominan, tangan kanan atau tangan kiri misalkan kidal itu bermain lebih banyak. Sedangkan kalau di piano dua-duanya berperan seimbang. Itu pertama untuk, motoriknya dan yang kedua it's very good for self control. Jadi untuk Mmm. menguasai sebuah masterpiece musik itu kita harus mengulang itu kira-kira, eee, 6 bulan sampai 1 tahun itu setiap hari kira-kira setengah jam minimal untuk satu lagu if we want to get the maximum result. Jadi anak-anak yang bermain piano dengan benar ya, bukan bukan cuma main pianonya pada saat gurunya datang untuk les saja gitu.
tapi mereka betul-betul mengikuti ujiannya, dan hasilnya ujiannya pun dari luar negeri gitu, dari Royal dari Inggris gitu, dari kita kecil. Kalau hasil dari profesor-profesornya itu tulisannya apa, bisa kelihatan sekali self control anaknya itu bagaimana. Oh gitu ya. Iya. Jadi dari sekedar bermain instrumen itu bisa melihat sisi psikologisnya si anak itu nggak? Gitu nggak sih Bu sebenarnya? Perkembangan mental dan psikologisnya bisa terlihat. Jadi kami terbiasa untuk mengontrol, jadi nggak bisa kita kayak, oh bosan sama lagu ini minta ganti lagu itu, enggak. Karena dalam 1 tahun, kalau mau ngambil ujiannya setahun sekali dirajinin gitu, kita cuman latihan kayak 3 piece musik utama sepanjang tahun, dan kita sangat terbiasa tidak mudah bosan, jadi lebih resilient, lebih tangguh gitu. Dan kita, apa ya itu namanya, aku ngomongnya, selain nggak mudah bosan juga terbiasa mengatur perasaan, Pak. Sebagai contoh, Oke. kita mood-nya tuh lagi bete gitu, misalkan dari sekolah gitu ya, lagi habis diskusi yang panas gitu, waktu di kelas atau di OSIS gitu. Tapi kita main lagu yang tentang spring, tentang musim semi, itu harus ringan dan ceria. So, we need to channel our feeling ke musik itu gitu. Oke. Jadi oke, impact-nya itu bahkan setelah Bulia nggak main piano lagi itu masih tetap ada ya impact-nya kayak Di saya ya. iya itu tadi ya kayak mengatur emosi dan lain-lain itu ya. Ya, jadi sudah dengan sangat jelas sejak kecil bahwa peralatan itu ada, perasaan itu ada, sudah jelas sejak kecil bahwa perasaan adalah alat saya. Saya tidak diperalat oleh perasaan saya, tidak impulsif. Oke. Wow. Tapi boleh selama Bulia main musik dan Mhm. seiring berjalannya waktu, ada nggak sih pemusik yang paling berpengaruh dalam hidup Bulia gitu? Ada nggak sih Bu? Kayak yang sangat menginspirasi Bulia dalam menjalani hidup. Ada ada banyak sebetulnya juga, jadi bukan beberapa, kayak mulai dari kayak Eee, yang klasik-klasik yaitu kayak Beethoven. Jadi dia itu end up tuli gitu, kehilangan pendengarannya, tapi dia Betul. tetap mengkomposisi musik, it's very cool. Kemudian kayak Hans Zimmer itu dia awalnya dari apa ya, pemain keyboard di band pop yang receh gitu menurut saya tahun 80-an. Dan sekarang semua film-film, Hollywood itu dia yang compose. Jadi dia tidak memainkan karya komposer lain, tapi he actually create yang sesuai dengan cerita, dengan storytell dari film itu, bahkan sesuai dengan brand franchise dari film tersebut. Misalkan sekarang kan banyak film yang berseri gitu ya, dia bisa Hmm. menciptakan sesuai itu. So I think it's very powerful, dan let's not forget Michael Jackson. I really like Michael Jackson gitu, dengan Iya. ya, I think he's a genius, bukan hanya di musik. Kalau di musik, dance sudah sangat tidak dipertanyakan, banyak dobrakan yang dia lakukan. Tapi ternyata dia bukan yang pinter seni dan mengikuti perasaannya aja, dia secara bisnis juga pandai banget gitu. Misalkan dia beli copyright-nya Beatles gitu, it's a very powerful business move, so I adore him. Mhm. Kayak tadi Bu Gede sebutin Beethoven kan, dia kan punya kondisi di mana secara perlahan pendengaran dia itu berkurang gitu kan. Tapi Hmm, nggak yang tiba-tiba berkurang ya, tapi kayak dia kan perlahan pendengaran itu berkurang. Tapi dia ya. sebelum pendengarannya berkurang, dia kan udah cukup master ya, sangat Mm-mm. master bahkan di berbagai musik instrumen dan lain-lain. Jadi ketika dia penghilangannya mulai menghilang, dia cuman bermusik atau kompos musik itu dengan mendengarkan semacam getarannya gitu ya, getaran dari alat-alat musiknya. Nah, menurut Budia kayak gitu itu sebenarnya apa ya? Kayak bakat dari lahir itu atau gimana sih, Bu? Orang-orang yang bisa gini, pertanyaan adalah untuk bisa successful di bidang musik gitu ya, itu tuh hanya untuk orang-orang yang memang berbakat dari lahir untuk di bidang musik atau enggak gitu. Karena kan aku juga tahu ada beberapa kondisi di mana orang terlahir dengan synesthesia, jadi di mana kita bisa Hmm. mendengar musik tapi juga bisa melihat di mana kita bisa melihat warna
musik yang kita dengar gitu loh. Kayak aku nggak kebayang kayak gimana rasanya punya kondisi itu. Terus ada juga kondisi kayak pitch perfect. Kayak yang aku tahu tuh yang punya pitch perfect tuh Charlie Puth. Dia punya pitch perfect di mana dia bisa apa namanya eh mengidentifikasi nama huruf dari not yang terdengar gitu. Itu kenapa mungkin musik-musiknya dia kedengaran agak beda gitu ya. Menurutku kayak lebih perfect gitu loh kalau Charlie Puth. Nah, menurut Bulia sendiri untuk bisa successful dalam bermusik itu emang bawaan atau bakat dari lahir? Apakah bisa kita yang dari nol tuh bisa kayak lebih successful dari orang-orang yang udah berbakat kayak gini? Menurut saya bisa banget. Jadi yang membawa bakat dari lahir itu tentu sebuah apa ya, sebuah kemudahan. Jadi kalau ada modalnya secara natural itu kemudahan. Namun itu bukan jaminan. Misalkan yang punya bakat itu tidak mau belajar hal lain, maka dia akan stuck di situ-situ aja. Mm-mm. Namun ada yang tidak membawa bakat dengan lain dari lahir, kemudian mempelajari gitu, terus dia apa ya, kayak, ngepelajarin bisnisnya gitu, itu sangat sangat bisa banget kok. Jadi contohnya yang, populer saat ini, there are many musical people yang menurut saya lebih pintar di bisnisnya gitu, Oke. daripada di musiknya. Sebagai contoh, kalau eranya yang tahun 80, 90-an itu Madonna, yang sekarang itu Beyoncé gitu. I mean, Beyoncé is not Taylor Swift, but she wins the most, Grammy gitu kan. Jadi Hmm. Itu karena dia pintar bisnisnya. Jadi menarik ya sebenarnya musik dan bisnis karena pasti kan ada musisi-musisi yang emang seniman ya, emang dia bermusik untuk ekspresi gitu ya, bahkan dia nggak peduli siapa yang dengerin, dapat duit apa enggak. Itu juga ada orang kayak gitu. Cuman ya kalau kita emang mau successful ya kita juga tetap harus mempelajari dari sisi bisnisnya ya. Jadi iya, kalau menurut Bulia sendiri sekarang ini kan kayak kan ada orang-orang kayak gitu ya, ada orang yang memang bermusik tapi sekedar hobi aja. Tapi bagaimana dengan berkarir di bidang musik? Apakah menjanjikan? menjanjikan sih menurut saya. Tapi permasalahannya adalah orang tersebut harus jujur. Dia mau musiknya itu berkomitmen untuk berkarir atau nurutin perasaannya. Oke. Tapi kalau untuk berkarir di bidang musik itu selain jadi penyanyi itu jadi apa sih Bu? Kayak aku tahu kan musik komposer, tapi ada yang lain nggak sih yang mungkin nggak banyak diketahui orang, masih masih apa ya namanya, masih sedikit pesaingnya gitu apa Bu? Kira-kira? Tahu nggak Bu? Hmm. Macam-macam sih, yang akarnya dari musik ya, macam-macam banget. Jadi kayak misalkan bikin jingle, kemudian bikin, musik untuk animasi, untuk, movie, untuk short movie, untuk game kayak gitu, itu dibutuhkan. Untuk ringtone, so many Hmm. many things. Tapi menurut Buli ya, Bu, musik itu penting nggak sih buat dipelajari? Karena kan tadi kita sempat bahas soal lesbian, tapi sebenarnya penting nggak sih buat dipelajari? Karena aku kan sama sekali, aku enjoy musik, tapi aku nggak mempelajarinya gitu. Dan kan ada Mmm, orang-orang kayak tadi harus lesbian, segala macam, dan kayak dampaknya di hidup Bulia tadi yang seperti Bulia sebutkan kan banyak sekali ya, bahkan di luar dari bisnis dan bahkan bahkan meskipun nggak make money dari musik, tapi dari sisi psikologis itu ada gitu loh. Kalau menurut Bulia oke, sendiri penting nggak sih Bu, buat kita semua mari belajar kita musik? lihat ya, ini saya sambil cek tentang multiple intelligence. Multiple intelligence. Oke, jadi manusia itu kecerdasannya itu ada macam-macam. Ada yang disebut dengan kecerdasan kinestetik, interpersonal, Oke, verbal, oke, oke, oke. matematika, natural, kemudian intrapersonal, kalau interpersonal ke dalam diri sendiri, intrapersonal ke orang lain, kemudian visual dan musical itu termasuk. Jadi ada 8 macam. Nah, ketika anak itu masih kecil, tentu harus diekspos ke 8 ini semuanya gitu. Hmm, Tujuannya paham, paham, supaya paham. ketahuan mana yang memang mereka bawa bakatnya naturally, mana yang enggak. Kemudian kalau sudah ketahuan mana yang natural, itu dibina, walaupun nanti in the end, menurut saya adalah hak dari setiap individu untuk memutuskan apakah dia mau ngembangin bakatnya itu atau enggak.
Terus yang dia nggak naturally itu pun harus tetap dilihat anaknya. Kadang soalnya walaupun dia nggak natural di sana, tapi dia suka gitu, sehingga perlu tetap diberi kesempatan sebagai manusia yang mandiri gitu. Jadi menurut saya perlu dieksposkan, tapi Perlu tidak diekspos. Oke, iya. tapi apa sih yang apa ya, yang mempengaruhi seseorang untuk apa ya? Kayak misalnya tadi kan kuliah ada orang yang tidak estetik, ada orang yang audiovisual segala macam. Apa sih mempengaruhi kita untuk apa ya, memilih itu gitu loh, Bu? Oke, Apa kalau kita namanya? lahir bawa apa, kita nggak bisa pilih ya. Nah, Kalau lahirnya bawa apa nggak bisa pilih ya. Tapi semakin kita ke dewasa, kita dari apa yang kita punya atau apa yang kita nggak punya tapi kita mau kembangkan, kita punya hak dan punya kecerdasan sebetulnya untuk menentukan kita sampai mati mau ngapain gitu kan. So what you want to experience is really your right. Ketika udah nemu, ya udah nggak usah cari-cari lagi karena kalau mau lihat-lihat dan semua hal di dunia ini dicoba, satu hari dicoba satu gitu sampai mati juga nggak akan habis. Sampai mati coba-coba terus nggak dapat apa-apa juga. Menurut saya sih begitu. jadi menurut gue ada apa ya, ada waktunya buat kita harusnya tuh berhenti buat mencoba, karena kalau coba-coba sudah ada akhirnya gitu ya. Iya dong, kalau enggak dan Adrian mau punya pacar berapa? Dicobain terus Hmm. satu-satu cewek sedunia. Tapi kalau ada orang yang nggak nemu-nemu itu gimana, Bu? Kayak ada orang yang masih belum Mungkin tahu kebanyakan bahwa dosa aja di kehidupan sebelumnya. Jadi karmanya berat. antara dia kurang mencoba atau dia terlalu banyak mencoba, jadinya malah bingung mau yang mana. Pertanyaannya bagus banget ya. Mencoba, ini saya pernah ngobrol sama Naya tentang mencoba. Mencoba itu kita harus tahu batasnya sampai kapan. Nah, itu dia. Itu dia. Kita sendiri yang harus tahu. Karena ketika kita mencoba sesuatu udah cocok, tapi kita nggak puas, kita nggak bisa bersyukur, kita nggak bisa being grateful gitu, Adrian. Kemudian kita lepas dan mau mencoba hal yang lain, berarti kan kita ninggalin nih yang ini. Kita nyoba lain-lain. Ketika kita mau kembali ke sini lagi, belum tentu tempat untuk kita itu masih ada gitu. Kalau di bidang musik, musik kan juga ada tujuannya ya, impact-nya antara kita mau bikin uang dengan musik yang sangat catchy, mudah dipahami buat joget-joget, atau kita mau apa itu namanya make a change, bikin suatu musik yang memiliki dampak untuk mengubah sesuatu, atau enggak bikin musik untuk self expression aja, itu juga beda-beda. Itu juga sebenarnya kita harus memahami gitu ya, tujuan-tujuan dari itu ya, tujuan-tujuan kita Sangat, melakukan sesuatu. sangat. Jadi kita lihat ya musik ya. Ada orang yang belajar musik agar bisa jadi guru les. Itu berbeda dengan ada orang yang belajar musik agar bisa main di orkestra, di panggung orkestra. Berbeda dengan orang yang belajar musik karena ingin mengisi musiknya film. Dan yang akhir-akhir ini saya banyak temuin itu saya punya satu teman namanya Balot. Balot ini anaknya bangsawan gitu di Tanah Lot. Dia specifically memperjuangkan musik Bali supaya tidak punah sampai dapat funding dari Amerika. Dia sekolahnya sampai Amerika, gitu. Jadi musik-musiknya dia itu musik-musik budaya, musik kultural, musik ibadah yang terancam punah dan dia fight untuk mempertahankan itu. Kemudian ada lagi baru aja di Jakarta yang kali ini saya ketemu sama sopir taksi yang saya ajak omong-omong, dia tuh suka dia orang Padang. Orang Padang punya musiknya sendiri namanya Dendang Padang. Kemudian penyanyi-penyanyinya itu sederhana, bukan selebriti gitu. Tapi itu adalah kenapa mereka menyanyi. Si Pak sopir Yumi namanya. Si Yumi bersama teman-temannya ini, walaupun tinggalnya mereka itu di pinggir rel gitu, tapi itu adalah bentuk mereka untuk menghibur, mengkritisi politik melalui syair-syair yang dinyanyikan secara berpasangan. Again, setiap orang punya musiknya dan punya cara berekspresinya sendiri-sendiri. Oh, and also there is a little boy namanya Max gitu. Nanti saya kirim di DM mungkin bisa dipasang jadi Yes. Max umurnya 5 tahun. Dia 5 tahun udah bisa kompos musik yang spesifik untuk menggambarkan alam. Yes. So why do you do it? Music, graphic designer, cooking, whatever. Tujuan besarnya apa? Yang lebih dari sekedar labelnya. Ngapain kamu di situ?
Oke, kalau misalkan nggak tahu ya akhirnya jadi konflik kayak yang tadi itu ya Bu ya. Mhm. Oke, Jadi mudah paham. terseret, jadi mudah silau, mudah kena lifestyle, mudah hedon, mudah mudah terhanyut dan terpengaruh oleh contohnya yang sering terjadi di dunia musik, terpengaruh oleh kata-katanya label, terpengaruh oleh drugs, terpengaruh oleh kalau ada fans percaya diri, kalau nggak ada fans kayaknya dunia mau runtuh, ingin bunuh diri, jadi seperti itu. Terima kasih Bu ya insight-nya. Pertanyaan terakhir Bu buat Bu Hmm. ya. Apa kontribusi musik di hidup Bu ya? Oh wow, kontribusi musik. Pertanyaan yang bagus dan saya tidak pernah mikir. Sebentar ya, beri aku waktu mikir ya. Apa kontribusi musik dalam hidup saya? Definitely mendisiplinkan saya, musik itu. Ya, so Kenapa? itu. Um, saya bisa melakukan hal yang sama selama mulai umur 5 sampai umur 12 itu berarti 7 tahun, 1 jam setiap hari, yaitu bermain Iya. piano. Jadi it's really mendisiplinkan saya, pasti musik itu. Kemudian saya menjadi lebih intuitif. Jadi ada hal-hal yang orang lain nggak lihat, orang lain nggak ngerti, tapi saya bisa, oh ini merasakan mood-nya, nadanya, atmosfernya, atmosfer suasananya seperti ini. Itu saya belajar sekali dari ketika saya mempelajari atmosfer musik, dan itu tidak bisa dipelajari dengan mendengarkan musik. You need Oke. to play the Oke, music dan oke. menciptakan atmosfer itu. Saya jadi bisa membaca atmosfer dan menciptakan atmosfer. Dan kalau tadi yang self control udah masuk di disiplin itu kali ya. Dan variasi. Jadi saya bisa melihat keindahan dari variasi-variasi hal yang belum tentu sesuai dengan apa yang saya suka. Tapi saya bisa melihat, oh ini bagusnya musiknya Mozart itu ini ya, musiknya Bartok itu ini. Kayak gitu. Tadi Dendang Padang itu bagusnya ini ya. Kemudian musik ibadah Bali bagusnya ini gitu. Saya bisa melihat, I can see, ya itu, I can see the real value daripada labelnya doang, daripada tren-tren dan hingar-bingarnya. Iya, iya. Betul. Ya, Oke. ya. Terima kasih banyak Bu ya sudah share yang mengenai pengalaman Bu dengan musik dan impact-nya musik di hidup Bu ya. Terima Yes. kasih Thinkers sudah join White Space kali ini. Sampai jumpa di White Space minggu depan. Tadi kita sempat udah bahas mengenai karir di musik. Di minggu depan kita akan bahas benar-benar how to-nya buat menghasilkan uang dari musik. Terima kasih Bu ya. Bye-bye Thinkers. Bye Bu ya. Bye bye. Have a nice weekend.